kemarin minggu lalu kan udah Apa Pak? ini 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Nah, Kenapa tuh? pengen tahu Satu. dampaknya apa ke Vincent? Wah, dampak pencurahan Roh Kudus sebenarnya banyak Pak di hidup saya tuh ya. Jadi dulu tuh kayak masih bandel banget loh Pak gitu. Sebelum dapat pencurahan Roh Kudus gitu kan. Tahun-tahun lalu juga kayak doa 10 hari kayak masih ngapain lah gitu kan. Ngapain sih ikut-ikut doa 10 hari gitu Pak. Terus sekarang Nggak karena penting ya, nggak penting. iya kayak kurang penting lah gitu. Tapi makin kesini kan makin dewasa makin ngerti kan pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita gitu Pak. Jadi doa 10 hari kemarin itu ya itu nggak pernah bolong Pak doa kayak gitu. Meskipun nggak ada yang tahu ya kita doa aja di rumah ikut. Itu ya, doa. itu memang yang paling kelihatan tuh buah kehidupannya, namanya buah roh. Itu di Galatia 5 ayat 22 tuh di situ ditulis roh itu akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak mau beli anggur ya, Pak? Hah? Bapak tadi nyebut-nyebut buah. Aku mau nitip, Pak. Buah anggur yang hijau yang nggak ada bijinya, Pak. Salah paham ini kayaknya. Selalu. Tapi nggak apa-apa. Emang harus makan buah sih, salah satu vitamin. Bukannya tadi Bapak ngomongin buah, makanya Enggak. Tapi buahnya ini berbeda Cipluk. Kita berbicara tentang buah roh. Nah, buah roh apa? Nah, buah roh itu buahnya satu, tapi terdiri dari 9 bagian. Aku tahu. Apa tuh? Itu buah apa? Buah nangka. Wah, Buah rambutan. kita mesti jelasin ini. Kalau buah roh itu yang paling kelihatan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya dia seperti buah, nampak gitu dan menarik. Karena setelah kita dijamah Roh Kudus yang membuat orang tertarik sama pelayanan kita, sama kekristenan kita ya buah roh. Cipluk, Nenek datang. tadi Cipluk bilang mau buah. Iya. Nenek punya nih buah kesemek. Aduh. Masih ada ya buah kesemek ya? Kayaknya jarang denger Ada Pak. dong. Kayaknya mesti. Nenek buah kesemek, Bapak buah roh. Ini aja lagi bingung apa? Nah lo, Nenek tahu nggak buah roh apa? ya gak Ini. tahu lagi nih anak. Pak, dia kerjaannya ngapain aja sih? Itu dia kerjaannya nonton film. Iya film, tapi kan Neng ini baru tahu. Neng kan masih TK, malah Neng ngerti. Oh iya, jadi mesti dibantu supaya ngerti. Jadi Denger Nek. Masa dibantuin terus ya Pak? iya nggak apa-apa dibantuin biar ngerti biar paham ya. Adik-adik di rumah juga mungkin bingung. Apa sih buah roh itu? Buah roh itu katanya kasih Nek. Nah, Kasih Pak. Damai, kasih tahu. sukacita, ya Pak ya? Iya betul. Cen tahu gak? Apa? Nih. Iya buah lo, Cen tahu gak? Tahu dong. Kita nyanyiin ya. Ada itu lagunya kan ya? Ada. Oh, menurut Neng tuh punya buah sukacita Pak. Apa tuh? Soalnya selalu gembira. Wah, Oh iya, dia mah suka ketawa sendiri tuh Pak. Itu kan namanya orang gila Nek. Nah sukacitanya itu bener-bener gembira gitu, nggak dibuat-buat, bener-bener dari lahir dari hati gitu, Neng. Oh jadi Bapak lagi ngasih tau Kak Incen kalau Kak Incen itu abis doa 10 hari harus punya buah-buah roh gitu ya Pak? Iya, supaya orang melihat bahwa kita adalah murid Tuhan. Gitu. Oh fungsinya itu. Iya. Tuh Nek, denger Nek. Lah. Kasih tahu Nenek. Ya kali aja Nenek lupa. Nenek kan udah Asik. Nenek mah lupanya kalau nyalain kompor. Ah, itu mah kerjaan ibu, suka lupa. Iya gitu dah. Nek, aku mau tanya nih. Dulu Nenek dapat buah roh itu umur berapa? Ya ampun Pak, masa buah rohnya dibilang umur berapa? Emangnya nonton bioskop? Ya kirain gitu Pak. Orang-orang Enggak. dewasa aja yang bisa dapat buah roh itu. Nggak ada batasan. Anak-anak juga bisa kok. Asal dia buka hati buat Roh Kudus, pasti buah roh itu akan nyata dalam hidupnya. Jadi aku juga bisa Pak. Bisa. Oh Nek bisa Nek. Ya bisa lah, ini anak. Nenek juga yang udah tua tenang. Nenek pasti bisa. Memang ini
mesti dijelaskan lebih terperinci, nanti ada khotbah khusus tentang ini ya. dengerin. Tentang ini Tentang buah roh. berbuah gitu ya Pak. Iya, supaya mereka paham ya. Awas, awas ya, Cipluk. Jangan bolos lagi sekolah minggunya. Ya Tuh. iyalah, enggak, ini mah nggak bakal boros soalnya nih, Eneng pengen denger nih, apa sih nih buah roh itu, terus berbuah itu apa sih? Eneng pengen Penasaran denger deh nih, pasti ya. penasaran. Encen juga ya. Iya. Siap. Tapi menurut Gampang. Bapak tuh yang paling susah tuh yang bagian terakhir, penguasaan diri. Ah, Penguasaan diri. Apaan itu nih? Nah ini nih Pak yang sering nggak bisa menguasai diri nih. Diri dikuasai, apanya nih? Maksudnya kita mengendalikan diri kita seturut firman Tuhan. Itu yang paling susah. Oh, mengendalikan diri. Kaincan tuh kendalikan nafsu makan. Buset. Waduh, kalau sehat sih nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kan dosa ya Cen. Waduh. Oh, Bapak juga kalau marah juga kadang kelewatan. Itu yang paling susah. Putar balik. Waduh, kelewatan. Putar balik ya nih. Bapak puter balik, Pak. Putar balik ya, emang U-turn ya. Bapak juga nih suka kelewatan, Pak. Ya, Kelewatan kepo. aduh, kelewat. Nggak lihat foto nenek waktu muda, kelewatan cantiknya. Wah itu baru. Waduh. Opa aja sampai kelepek-kelepek. Untung aja emak nih ya. Waduh. Bapak tidak menguasai diri tuh. Deng. Waduh. Aduh. Oke, adik-adik di rumah gimana nih? Udah 10 hari, semoga buah roh nyata dalam hidup kalian ya setiap Amin. hari ya. Amin. Iya, anak-anak juga pasti bisa mempunyai buah roh. Betul, sabar, tenang, mengatasi semua masalah gitu ya, baik. Ya. Tapi ini udah ngomongin buah roh, buah beneran ada nggak nih? Ada kesemak. Kayaknya Aku nggak doyan nih. Bapak mesti beli lagi nih Aku kayaknya. maunya anggur, Pak. Soalnya udah mulai habis stok di lemari es, di Iya, Pak. kulkas. Aku maunya dengerin ya, Pak. Anggur, Ah. apel, Bu. melon, semangka. Aduh, itu satu blueberry, pasar di- blueberry, strawberry. Yang berry-berry deh, Pak. Iya, beri. Beri mah yang Penyakit, Pak. Beri-beri. beri mah yang bengkak ya Pak. Itu yang kena kaki gajah itu mah beri-beri. Si nenek mah dia mah apa namanya? Itu pembicara orang jadul. Aduh, orang jadul. Oke lah. Oke adik-adik di rumah, kita berharap biar doa 10 hari bukan cuma kita nikmati selama 10 hari kemarin, Roh Kudus bisa terus nyata dalam hidup kita setiap hari. Yes. Betul. Oke, supaya kita tetap menikmati hidup yang benar di dalam Tuhan. Amin. Ya. Ini bau angus. Aduh. Lupa lagi. Tidak menguasai teknik dapur. Menguasai kompor. Oke. Ya udah nih, cepet. Kita pamit dulu deh sama adik-adik ya. Oke, tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Sampai bertemu lagi ya. Bye-bye. Ayo Nek, cepat Nek, ayo Nek. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu Gezia Itus. Kali ini, pagi ini kita mau memuji Tuhan nih, Cisepi Ko Vincent. Nah, kita langsung aja mau nyanyiin dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
kasih tahu lagi ke adik-adik yang ada di rumah. Oke, yang Ada pertama. 9 buah roh. Yang pertama Kak Vincent. Kasih. Yang kedua, Sukacita. yang ketiga, Damai sejahtera. keempat, Kesabaran. kelima, Kemurahan. keenam, Kebaikan. ketujuh, Kesetiaan. kedelapan, Kelemah lembutan. kesembilan, Penguasaan diri. Supaya adik-adik di rumah ingat 9 buah roh, langsung aja kita nyanyiin Nyanyiin lagunya. Ayo adik-adik yang belum bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bangkit Kita berdiri. nyanyi lagu ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Katakan, ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Ci, tahu gak Ci? Selain buah Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita juga harus tahu bahwa ada firman Tuhan yang jadi berita bagi kaki kita. Nah, Amin. tanpa panjang lebar, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan. berita bagi Tuhan. hidupku. Yes. Amin. Ayo kasih tepuk tangan adik-adik. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan
Vincent punya pengumuman penting. Adik-adik tahu nggak kalau bulan ini adalah bulan misi. Jadi banyak orang-orang yang pergi ke daerah-daerah, ke negeri lain untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik di rumah juga bisa loh ikut berpartisipasi dalam misi. Gimana caranya? betul banget. Kita bisa mendoakan orang-orang yang memberitakan Injil, betul banget. Ada lagi loh, Ci, satu lagi walaupun Apa kita caranya? masih kecil nih, kita tetap bisa bermisi. Gimana tuh Kak caranya Kak? Nah, gimana tuh Ci Tevi caranya? Nah, jadi gereja kita mengadakan program DASI, yaitu Dana Misi. Adik-adik bisa ikut loh di dalam program misi ini. Betul dengan sekali. cara menyumbangkan uang adik-adik Betul. walaupun sedikit, minimal $1 atau setara dengan Rp15.000. Gimana caranya, Kak Stewi? Dan caranya? kapan aja dan Iya, kasih ke kapan siapa aja. gitu Betul kan. banget, Teh. Jadi adik-adik bisa hubungi guru-guru sekolah minggu atau Betul. chat di grup sekolah WhatsApp minggu, group. ya WhatsApp group, atau adik-adik bisa transfer ke rekening yang ada di bawah, Di bawah ini. Adik-adik bisa kirimnya 1 kali, bisa 2 kali sebulan, bisa Iya, bisa. 2 bulan sekali. Betul banget, Pokoknya Stephanie. acara DASI ini berlangsung sampai bulan Desember. Ya. Adik-adik bisa berpartisipasi, kita membantu orang-orang yang memberitakan Injil dengan Betul. cara menyumbangkan uang kita walaupun sedikit, adik-adik. Betul. Supaya apa sih Ci? Kita memberikan dana misi kita kepada orang-orang yang Orang. memberitakan Injil, supaya Ya. orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Betul, jadi Injil itu disebarluaskan sampai ke Disebarluaskan sampai ke seluruh seluruh dunia. Betul. Oke adik-adik, Oke. kita ketemu lagi di ibadah Iya. online sekolah minggu lainnya. Dadah. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, minggu lalu Cici Gina bercerita tentang penghibur, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita dan siap menghibur kita. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ditinggalkan bagi kita. Nah, damai sejahtera itu adalah Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur, yang selalu menghilangkan kesedihan kita, dan Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, Tuhan Yesus ada datang untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau kita juga berbuah. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes, mengatakan kalau kita itu adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, siapa yang tinggal di dalam Tuhan, Tuhan juga tinggal di dalam dia, maka kita harus berbuah. Ya, buah yang dimaksud itu adalah apa ya adik-adik? Pisang, jambu, nanas, durian? Bukan ya, tapi buah-buah yang Tuhan mau adalah buah-buah roh. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-20 mengatakan, buah-buah roh itu ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, terus kelemah lembutan serta penguasaan diri. Nah, itu buah-buah yang Tuhan mau ya. Selain buah-buah kebaikan, selain buah-buah kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, Tuhan juga mau jika kita Tuhan sudah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita juga harus bersaksi. Nah, Tuhan mau kita bersaksi untuk apa? Bersaksi untuk menceritakan tentang Tuhan kepada setiap orang, tentang kasih Tuhan. Nah, gimana cara bersaksinya? Diam di pinggir jalan, terus teriak-teriak, siapa yang mau percaya Tuhan? Siapa yang mau percaya Tuhan? Seperti itu? Enggak ya. Tapi Tuhan mau kita hidup menjadi teladan. Waktu kita bersama dengan teman-teman, buah-buah roh itu selalu terlihat di dalam kita. Misalnya, kita melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita juga melakukan selalu ramah terhadap orang lain dan tidak selalu maunya marah, terus mau marah-marah sama mama papa, marah-marah sama teman-teman. Nah, Tuhan mau kita selalu lemah lembut, kita selalu
tersenyum. Nah, adik-adik di sini karena belajar di rumah, semua di rumah, kayaknya bosen. Terus ada juga yang bete ya. Nah, akhirnya di rumah kerjaannya malah marah terus. Nah, Tuhan nggak pengen hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau kita selalu ramah terhadap orang lain. Nah, apalagi kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau mama papa suruh belajar, udah nggak ada lagi tuh yang marah-marah ya. Tapi kita selalu semangat belajar. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam hati kita yang selalu memampukan kita. Nah, adik-adik, ketika kita mau ada di dalam Tuhan, ketika kita mau belajar selalu dari firman Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, kalau kita tanam pohon, terus kita siram terus, maka pohonnya jadi seger, tumbuh, berbuah, bahkan dia yang tadinya satu bisa tumbuh menjadi 2 pohon. Nah, sama, hidup kita juga seperti itu. Kalau di dalam Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan, nah selalu mau berdoa, selalu membaca firman Tuhan, terus nggak lagi marah-marah, tapi selalu ramah terhadap orang lain, maka tandanya hidup kita pun berkembang, hidup kita pun berbuah, hidup kita pun bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang. Orang ketika lihat, oh iya ya, anak sekolah minggu semuanya ceria, penuh semangat, nggak ada keluhan, belajarnya juga semangat. Nah, apalagi sebentar lagi adik-adik mau ulangan nih ya, mau ujian akhir. Nah, semangat belajar, semangat untuk tidak mengeluh, tapi selalu berusaha belajar, taat sama orang tua, dan selalu tersenyum. Apapun yang terjadi, bukan selalu tersenyum ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Cici mau adik-adik selalu ingat bahwa ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Nah, ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 ya. Nanti semua sama-sama baca Alkitabnya dan renungkan firman Tuhan, berdoa buat firman Tuhan. Yuk kita mau tunduk di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh belajar daripada firman-Mu Bapa, bahwa kami mau tinggal di dalam Tuhan, dan kami juga tahu Tuhan ada di dalam hati kami. Mampukan kami untuk kami berbuah Bapa buat orang-orang di sekeliling kami. Pandemi ini bukan menjadi halangan buat kami, tapi pandemi ini adalah semangat untuk kami melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami menjadi yang terbaik dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga kami, dan Tuhan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan.